Kamu orang Kristen. Ingat ya, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang." Mari kita baca dalam Alkitab. Yohanes 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang. Berarti benar kan? Wah, saudara, berarti kalau dipotong itu sudah nggak ada lagi dong. Saya juga kena kalau begitu. Nah, untuk kita bisa lebih mengerti apa maksud dari firman Tuhan yang kita baca di Alkitab itu, kita harus mengenal Alkitab itu dari sudut pandang yang benar, teman-teman. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan kata dipotongnya itu ya. Jadi kalau tidak berbuah, rantingnya itu tidak berbuah, dipotongnya katanya. Dan yang memotongnya itu N-nya besar loh. Tuhan langsung memotong. Wah, itu mengerikan sekali, tetapi dugaan kita salah ternyata. Kata dipotong itu bahasa aslinya adalah airo, yang artinya lift up, diangkat. Jadi kalau setiap ranting yang tidak berbuah itu sebenarnya dibersihkannya, kemudian dia angkat kembali. Jadi gambaran yang kita miliki adalah ranting itu sudah tidak terawat ya, dan dia panjang menjuntai sampai ke lantai, ke tanah maksudnya, dan kemudian kotor, dan itu akhirnya tidak bisa berbuah. Maka untuk kata dipotong tadi itu airo, artinya itu ranting yang tadi itu diangkat, dibalikan ke tempat yang semestinya. Dan setelah dia ada di tempat semestinya dalam kondisi bersih, maka dia pun bisa berbuah banyak. Jadi jelas sekali pemahaman kita tidak tepat ya teman-teman kalau kita berpikir dipotongnya supaya lebih banyak berbuah. Kalau sudah dipotong mana mungkin berbuah teman-teman, betul nggak? Jadi kita harus punya gambaran bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi kalau Dia ingin mengangkat kita yang tadinya tidak berbuah karena kita kotor, tidak terawat, kita diangkatnya, dibalikin ke pokok anggur. Pokok anggur itu sendiri katanya tadi adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita dikembalikan, identitas kita itu kembali kepada Kristus itu sendiri. Jadi kita melihat kepada salib itu, di mana pohon anggur, pokok anggur itu ibaratkan itu juga seperti keberadaan Yesus ya di atas kayu salib. Kita diangkat kembali, mengingatkan diri kita siapa kita di dalam Kristus. Dalam kondisi seperti itulah kita sepertinya dibersihkan dan kita diangkat hidupnya agar selanjutnya kita bisa berbuah dengan semestinya. Jadi sekarang bagaimana caranya kita bisa menjadi bersih? Kita bisa menjadi bersih karena firman Tuhan yang telah disampaikan Yesus untuk kita. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, itu sebenarnya kita bisa menjadi bersih dengan demikian. Kemudian kita diminta untuk tetap tinggal di dalam Kristus, di dalam Dia. Kenapa? Karena kita sebagai ranting tidak mungkin bisa berbuah dari diri kita sendiri. Artinya kita tetap harus tinggal di pokok anggur tersebut. Jadi itu bicara tentang keberadaan kita. Kita tidak bisa memisahkan diri kita dari Kristus, karena dengan demikian kita tidak mungkin bisa berbuah lagi. Karena kita ada sebagai bagian dari Kristus itu sendiri, kita tinggal di dalam Dia, dengan cara demikianlah kita bisa berbuah. Kalau ada buah, berarti berhubungan dengan yang namanya menuai. Tapi mengapa ya seringkali buah dari hasil pekerjaan yang kita tuai itu tidak selamanya manis?
Nah, sekarang kita ada dalam Kristus, kita berbuah banyak. Kalau kita sudah berbuah banyak, saatnya menuai, kan begitu. Nah, masalahnya kita sering salah paham. Kalau buah yang kita ingin tuai adalah apa yang ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu banyak orang-orang percaya itu menjadi kecewa. Karena apa? Karena dia harapkan buah-buah tertentu seperti yang ada dalam pikiran dia. Tapi dalam hal ini kita belajar bahwa kita adalah ranting dari pokok anggur yang benar itu sendiri. Dan Bapa kita adalah pengusahanya. Yesus adalah pokok anggurnya, kita adalah rantingnya. Artinya, kita pun berbuah bukan dari diri kita sendiri. Dan buah, kalau pokok anggurnya adalah Yesus sendiri, kira-kira buahnya seperti apa? Tentu buahnya sempurna, kan? Nah, mengenai pikiran kita kenapa tidak sesuai harapan kita, ya memang karena kita tidak paham buah yang dimaksud dalam firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, sebenarnya yang bertanggung jawab untuk kita berbuah sebenarnya adalah Bapa, karena dia adalah pengusaha dari pokok anggur, dan pokok anggur itu adalah Yesus. Kita ini adalah ranting. Oleh sebab itu, kalau kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar tersebut, sebenarnya tidak mungkin kita tidak berbuah, saudara-saudara. Nah, jadi supaya kita tidak salah kaprah, kemudian menjadi kecewa, kita harus memahami sebenarnya buah yang dimaksud seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan kita berbuah bukan dari diri kita sendiri, otomatis buah yang kita hasilkan dalam hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain, dan sebenarnya menikmatinya juga adalah setelah hidup kita menghasilkan buah, dan buah itu dituai oleh Bapa, dan yang mendapatkan manfaatnya adalah orang-orang yang di sekitar kita. Jadi kita tidak baper lagi, kok aku tidak seperti si A, tidak seperti si B, tidak seperti si C. Tetapi saya yakin dan percaya, saudara ada dalam Kristus, saudara pasti berbuah, dan buah itu adalah untuk kemuliaan Bapa kita bersama. Jadi bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Oleh sebab itu, tidak ada istilah baper-baper dalam hidup kita, dan saya percaya saudara dan saya tetap akan berbuah. Oke teman-teman, jadi Yohanes 15 ayat 1, kata Yesus, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Jadi sekali lagi, apabila kita sebagai ranting yang ada di dalam pokok anggur yang benar tersebut, yaitu Yesus, dan kita bisa menghasilkan buah, maka buah ini milik siapa? Tentu saja milik pengusaha dari pokok anggur ini, yaitu Bapa. Artinya, dalam hidup saudara dan saya, apabila kita mendapatkan pencapaian-pencapaian luar biasa, atau kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, sehingga orang-orang bisa menikmatinya, kita tahu bahwa itu adalah hasil dari Bapa kita sebagai pengusaha. Oleh sebab itu, segala kemuliaan hanya bagi Dia, untuk Dia, oleh Dia, dan memang segala-galanya adalah tentang Dia. Berarti yang menjadi tanggung jawab kita yaitu tetap tinggal tenang di dalam Kristus, tidak perlu khawatir dalam menuai, sebab berkat terbesar sudah bersama dengan kita. Saksikan terus Empowering Youth setiap hari Minggu jam 7 malam di channel yang sama.